syafaat di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan cara inilah insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang mulia mulai dari dunia hingga akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dalam perawatan, saudara-saudara kita yang dalam proses penyembuhan. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang nasibnya, yang ketentuannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dalam suasana yang kita hadapi pada saat ini, kita doakan semoga kiranya mereka itu diberikan tempat yang mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kiranya seluruh kerabat yang ditinggalkan bisa bersabar dan menerima kondisi dan menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, sebagaimana yang sama-sama kita rasakan dan kita hadapi, ujian, cobaan, bala atau apapun namanya yang dianggap petaka dalam kehidupan ini adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dibacakan di ayat pada awal pembukaan khutbah ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau an ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kuntum taksibun. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang dibacakan di ayat tadi, walau anna ahlal qura, seandainya ahli suatu negeri itu, suatu wilayah itu, amanu wattaqau, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kenyataannya apa yang terjadi adalah, kalau kita mengambil mafhum mukhalafah dari ayat tadi, bahwa sesungguhnya apa yang kita saksikan terjadi kezaliman, kemungkaran, pengangkangan terhadap hukum-hukum Allah dan penistaan terhadap agama yang telah diturunkannya. Jamaah rahimahumullah, di dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang kita hadapi pada saat ini, yang populer dengan pandemi COVID-19, telah mempengaruhi seluruh segmen kehidupan kita. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di negara-negara yang lemah, tapi juga sampai kepada negara adidaya sekalipun tidak berkutik dengan cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah, kita merasakan dan tidak pernah membayangkan kita tidak akan mengirimkan dan mengantarkan anak-anak kita lagi ke sekolah-sekolah. Paling tidak sudah berlangsung sejak bulan 3 yang lalu. Tidak pernah kita bayangkan bahwa kita harus sholat secara berjarak, dan tidak pernah kita bayangkan kalau haji sekalipun harus ditunda pelaksanaannya. Seolah Allah mengatakan, silakan buat rencanamu, silakan buat apa yang kamu suka. Tapi Allah selalu mengingatkan, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi, kalau kita selalu taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Jamaah rahimakumullah, di dalam menghadapi persoalan yang sedang mewabah pada saat ini, dan sesuai dengan laporan dari ahli-ahli hasil penelitian baik di dalam maupun di luar negeri, belum ada tanda-tanda kalau pandemi ini akan segera berakhir. Nah, oleh sebab itu
kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kaum muslimin, bisa melakukan dan bisa berperan di dalam mencegah mewabahnya penyakit ini. Antara lain yang akan kita lakukan dan yang terus harus kita lakukan adalah yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita sering mendengar bahwa terjadi perbedaan pendapat antara mereka yang menganggap seluruh pandemi ini adalah merupakan ketentuan Tuhan dan siapa yang akan kena, dia akan kena tanpa ada perlu usaha. Akan tetapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Dzalik, cobaan itu, siksaan itu, demikianlah yang sudah ditetapkan. Bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum tertentu sampai mereka berikhtiar, berusaha untuk mengubah apa yang nikmat-nikmat yang mereka dapatkan. Wa anna Allah samii'un 'alim, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah rahimakumullah, memang pandemi wabah dan ini dihadapi bukan hanya umat kita tetapi juga umat-umat terdahulu, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga dianggap, diwajibkan untuk berikhtiar dengan usaha-usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah hidup sehat dan bersih. Ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah ajaran yang paripurna. Tidak ada yang mengingkari bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasul itu up to date sampai hari ini. Sehingga ketika kita melihat salah satu pencegahan yang dilakukan pada saat ini adalah dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak, dan selanjutnya. Cuci tangan di dalam ajaran agama Islam, kalau kita lihat pada awalnya sejak zaman Rasul SAW sudah sedemikian rupa untuk menyuci kotoran atau najis harus dengan air yang mengalir. Jadi oleh sebab itu, apa yang kita hadapi pada saat ini adalah merupakan ketentuan yang juga terdapat di dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi sering sekali kita baru merasa bahwa aturan-aturan yang dari luar itu hebat karena itu dari luar, padahal ajaran-ajaran tersebut terdapat di dalam ajaran agama kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah ta'awun. Kita melihat dan menyaksikan betapa banyak saudara-saudara kita selama musim ini banyak yang kehilangan mata pencaharian. Suka atau tidak suka, itulah yang menjadi kenyataannya. Oleh sebab itu, mari kita saling mendukung, saling membackup, saling menyemangati antara satu dengan yang lain sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Terutama pada bulan Zulhijjah yang sedang kita hadapi ini, mari kita tingkatkan amal kebajikan kita dengan amal kebajikan yang konkret, dengan banyak bersilaturahim, sekalipun tidak bisa bersilaturahim secara fisik, tapi kita juga bersilaturahim secara melalui telepon atau online dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan saja sekalipun memang kita tidak banyak memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, paling tidak kita bisa berbagi informasi yang benar, berbagi pengetahuan yang sepatutnya kita ketahui di dalam menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonganlah kamu, saling membantulah kamu
dalam kebajikan, dan jangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling membantu dalam berbuat kesalahan, dosa, dan saling bermusuhan. Jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat, yang sangat sederhana yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya pandemi yang sedang kita hadapi ini bisa segera berlalu, supaya kita insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kembali hidup normal dan bisa beribadah lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala yawmal jumu'ati ala sa'iril ayyamil usbu' wa ikhtassahu bi sa'ati ad-du'a fiha mujabun masmu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun al-kiram, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال في سورة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك يا الله أعداء الدين، وألف بين قضاتنا وأمراءنا واهدنا إلى طريقك المستقيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين.